Podcast Sijari. Dapatkan informasi tentang dunia peternakan dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya dan ahli di bidangnya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dani. Perkenalkan saya Windy dari majalah Agrina Pak, majalah Agribisnis Indonesia. Jadi membahas seputar pertanian, peternakan dan juga perikanan berbasis di Jakarta. Senang sekali bisa berbincang sore hari ini dengan Bapak, meskipun di sela-sela aktivitas yang padat ya Pak di acara operasi. Nah, kami dari Agrina Pak ingin tahu lebih jauh lagi tentang BPTU Padang Mengatas, khususnya di tahun ini programnya apa saja sih, target-targetnya kira-kira bagaimana? Terima kasih Mbak Agrina. Dari Agrina ya, Mbak siapa tadi? Windy, Pak. Mbak Windy, saya Mbak Debbie ya, Mbak Windy ya. Perkenalkan dulu, saya Dani Kutoro, Insinyur Dani Kutoro. Pada saat ini saya sebagai Kepala BPT HPT Padang Mengatas. Jadi BPT HPT Padang Mengatas ini merupakan balai pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak Padang Mengatas, yang tugasnya kita adalah melakukan pembibitan sapi potong, baik itu simental, limosin, dan pesisir. Nah, pada tahun ini kami punya program target kinerja, itu ada beberapa hal, baik itu dari target produksi bibitnya, kemudian produksi bibit ternak tadi, produksi HPT, kemudian bagaimana pengendalian penyakit, kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang merupakan kegiatan penelitian. Nah, untuk produksi bibit Pak, seperti apa Pak target tahun ini dan kemudian yang sudah dicapai, bibitnya bibit apa saja jenis-jenisnya? Jadi untuk bibit ternak sendiri, untuk tahun ini kami ditarget 526 ekor. Tahun kemarin alhamdulillah dari target 483 itu kami mencapai 430, jadi hampir 90% ya. 90%. Di tahun ini juga meningkat kembali, walaupun mungkin secara target pembibitannya itu merupakan target terbesar gitu ya. Jadi ada namanya target kelahiran dari jumlah betina produktif. Jadi jumlah betina produktif yang ada di kami, baik itu sapi simental, limosin, dan pesisir itu kan sekitar 720 ekor ya. Jadi kami ditarget dari 70 ekor itu untuk menghasilkan bibit ternak sapi sejumlah 526 ekor. Mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa tercapai, karena sampai dengan akhir Mei kemarin kami sudah mencapai 180 ekor. Kalau untuk produksi bibit ini sendiri Pak, tantangannya apa ya Pak? Ya, tentunya ada banyak sekali tantangan, baik SWOT ya, tantangan hambatan peluang. Nah, terkait dengan tantangan ini adalah jumlah induknya. Jadi induk yang ada di BPTU ini adalah hampir separuhnya itu adalah induk sapi impor. Jadi awalnya baik itu simental, limosin ini diimpor dari Australia. Nah, walaupun sekarang ada beberapa turunan, nah tantangannya adalah induk-induk itu sekarang sudah berumur tua. Ya, ada yang udah 10 tahun, 12 tahun, 8 tahun. Jadi bagaimana di umur tua ini ya kita melakukan replacement. Jadi sehingga anak-anaknya yang dihasilkan ini menjadi induk kembali gitu, seperti itu. Nah, yang sekarang yang induk tua ini ya tetap saja kita pelihara, bagaimana karena dia secara produktivitas, secara reproduksinya itu masih bagus gitu. Jadi bagaimana untuk perbaikan pakan, kemudian penambahan vitamin-vitamin sehingga nanti bisa untuk dilakukan inseminasi buatan, sehingga bisa melahirkan. Nah, produksi bibit itu yang pertama indukan ya Pak. Terus kemudian kan ada pakan juga. Dukungan pakan sendiri seperti apa? Ya. Jadi di BPT HPT Padang Mengatas ini kan sebagai pemeliharaannya ekstensif gitu. Jadi pastura, jadi pemeliharaan secara padang pengembalaan
Nah, itu dari 280 hektar yang ada di BPTU ini lahannya, kita 211 hektar itu merupakan padang penggembalaan. Kemudian 43 hektar itu adalah kebun rumput. Jadi karena sapi ini 70% ini adalah pakannya dari hijauan gitu loh. Nah, ini bagaimana kita memperbaiki kebun rumput, memperbaiki padang penggembalaan yang ada di BPTU ini, sehingga rumput yang dihasilkan itu memenuhi jumlah produksi. Misalkan ada produk padang penggembalaan kita ini setahun per hektar ini kan untuk BD ini kan ada 230 ton per hektar per tahun. Kemudian untuk ada odot juga 180 ton, ada juga untuk gajah. Jadi itu perbaikan lahan sehingga nanti bisa memenuhi kebutuhan pakan dari sapi itu sendiri. Nah, selain itu ada juga pakan tambahan berupa konsentrat yang langsung kami beli melalui sistem ekar. Nah, dari bibit tadi ya Pak ya, itu disalurkan kemana saja? Untuk bibit ternak sendiri, ini adalah yang kami hasilkan ada beberapa itu untuk balai inseminasi buatan. Jadi pejantan-pejantan yang dihasilkan oleh BPTU ini kan sebagai calon bull ya, calon bull. Nah, bull yang kita keluarkan ini dibeli, ada yang dibeli, ada yang hibah itu oleh BIB, Balai Inseminasi Buatan. Baik BIB nasional seperti Lembang dan Singosari, dan juga ada BIB daerah, BIBD. Hampir di seluruh provinsi di Indonesia itu melakukan kita sebar. Selain itu ada juga dari kelompok-kelompok ternak yang tentunya sebelum pembelian itu kami lakukan verifikasi untuk kelompok ini. Jadi jangan sampai kelompok yang membeli sapi di BPTU ini adalah kelompok tidak produktif, tidak aktif, hanya sebagai bakul gitu, tidak mau kita. Kita harus melihat kelompok yang membeli sapi di kita adalah kelompok yang aktif, mengembangbiakan. Nah, untuk BIB, kemudian untuk kelompok ternak berapa persen Pak kira-kira? Nah, yang sudah kami lakukan dari setiap tahun ini kan ada permintaan sekitar 700 ekor. Per tahun nih rata-rata. 700 ekor, kemudian kami lakukan verifikasi karena untuk melakukan verifikasi ini supaya nanti tadi menjaga jangan sampai yang membeli ini tidak langsung memanfaatkan gitu. Jadi bisa langsung dijual lagi, jangan. Jadi harus dipelihara, dikembangbiakan. Makanya dari 700 ini setiap tahun yang bisa kita keluarkan ada 300 sampai 400 ekor yang kita keluarkan. Nah, jadi sekitar 100 sampai 150 ekor ini ke Balai Inseminasi Buatan. Nah, seperti itu. Jadi hampir sekitar 40% untuk pejantan Balai Inseminasi Buatan, sedangkan bagiannya untuk kelompok-kelompok ternak. Pak, permintaan 700, tetapi baru bisa dikeluarkan 300 sampai 400 ya. Kemampuannya baru segitu atau gimana? Iya, memang kemampuannya baru segitu ya. Jadi dengan total populasi sekarang kan sekitar 1.200. Nah, 1.200 ekor itu yang dengan tadi menghasilkan misalkan tiap tahun 526 ekor. Nah, ini kan berarti yang bisa kita keluar maksimal itu 400 gitu loh. Karena nanti sisanya ada untuk replacement, peningkatan populasi, kemudian nantinya juga untuk mungkin ada juga sapi-sapi yang sakit yang mati gitu kan. Ada pengimbangan atau berimbang. Jadi jangan sampai populasi kita menurun. Harus 1.200, tahun depan bisa jadi 1.300 seperti itu. Jadi kalau dari segi permintaan itu sebenarnya 2 kali lipatnya ya Pak ya, dari kapasitas yang tersedia ya. Artinya minat dari pasar itu banyak ya, tinggi minatnya. Betul. Jadi minatnya banyak sekali, ini kami baru memenuhi itu, tapi tetap mungkin semua bukan kita penuhi 100%. Misalkan ada kelompok A dari Jambi, jadi kita seluruh Indonesia ya, bukan hanya Sumatera Barat ya, dari Riau, dari Sumatera Utara, minta 20 ekor. Akan kami lakukan verifikasi. Apa verifikasinya di kelompok itu? Kandangnya berapa kapasitasnya? Kemudian punya hijauan enggak? Lah kalau itu
mau beli 20 kok kandangnya cuma kapasitas 5 ekor, buat apa? Saya mau dikemanain? Nah, kemudian katanya kebun rumputnya luas tapi kok cuma kecil. Nah, kita hitung, oh berarti kesanggupan kelompok untuk membeli itu baru 5. Ya udah 5 kita kasih. Itu hasil verifikasi. Jadi Pentingnya seperti di itu. situ ya Pak ya. Ya, bukan berarti maunya dia kelompok itu mobil 20, kita kasih 20 semua. Enggak. Sehingga nanti bisa diberikan juga kepada kelompok-kelompok lain. Jadi memang karena kami melakukan after sales juga ya. Jadi bukan hanya jual lepas. Setelah itu seminggu kita datangi, kita lihat. Kalau misalkan seminggu kita lihat, kok sapinya kemana nih? Dijual. Wah, besok lagi nggak kita kasih. Gitu. Otomatis blacklist. Iya, ibaratnya begitulah. Karena kita pengen itu dikembangbiakkan. Nah Pak, terkait penyakit, tantangan penyakit. Kan sekarang masih LSD juga ada ya Pak. Kemudian PMK juga belum selesai. Kemarin untuk di balai sendiri seperti apa? Dan saat ini untuk penanganan atau pengendalian penyakitnya pun seperti apa? Ya, jadi pada saat PMK masuk ya kita sangat khawatir juga ya. Karena perkembangannya begitu cepat, katanya baik melalui udara, melalui manusia. Sehingga kami langsung preventif. Melakukan pencegahan dengan daya upaya, dengan fasilitas yang ada. Misalkan dengan kita melakukan lokalisasi sapi. Jadi sapi-sapi tidak mendekat ke masyarakat. Kami karena batas antara BPT pada mengatas dengan masyarakat ini sangat dekat sekali. Hanya berjarak 500 meter itu sudah banyak peternakan-peternakan lain di masyarakat gitu loh. Jadi kita pindahkan sapi-sapi yang ada di kita tidak dengan plot-plot yang dekat dengan masyarakat. Kedua, kita lakukan spraying ya, spraying tepat. Jadi dilakukan disinfektan dengan disinfektan baik itu ke kandang, ke lapangan, gitu, ke berbatasan dengan masyarakat. Nah, itu kemudian juga yang pegawai-pegawai yang bekerja di kita itu harus melakukan biosecurity. Jadi harus sepatunya harus dicuci dengan disinfektan masuk celup, kaki, tangan dicuci, kemudian badan juga di-spraying. Ada spraying disinfektan seperti itu. Walaupun kita waktu itu belum punya biosecurity bangunan, jadi kita secara manual saja, tapi tetap pencegahan. Nah, selain dari pencegahan di luar, secara internal juga kita berikan vitamin kepada sapi-sapi yang itu supaya dia tubuhnya lebih kuat untuk mencegah serangan penyakit. Alhamdulillah sampai dengan sekarang kita alhamdulillah sangat zero case ya, zero case untuk PMK, LSD dan harapannya ke depan untuk Bali seperti apa Pak? Ya, harapannya ke depan, jadi BPT HPT Pademangan Atas ini kan merupakan balai nasional. Jadi kita jangan hanya ke Sumatera Barat, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada provinsi-provinsi lain di Indonesia. Karena sapi simental limosin ini kan di UPT peternakan dan kesehatan hewan hanya satu. Jadi kita gitu, yang lain kan beda sapinya. Dan kebutuhannya hampir 70-80% sapi yang berada di masyarakat ini adalah turunan simental limosin, baik murni ataupun silangan. Nah, itu bagaimana kita bisa menyebarkan pelayanan baik itu ternaknya juga, kemudian juga ilmu pengalaman kepada masyarakat. Kemudian di internal ya kita ingin balai BPTW ini punya SDM yang kuat, SDM yang sadar, SDM yang peduli terhadap ternak, hingga sebagaimana kita balai ini bisa memberikan terbaik buat masyarakat. Banyak Pak Dhani atas bincang sorenya yang sangat menarik. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kalau gitu, saya tutup dari Adrina Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.